Jadi sebetulnya untuk kebutuhan pembelajaran yang berbau digital mah masing-masing sekolah juga udah Sudah punya ada fasilitas ya, mereka, tanpa betul. harus siswanya bawa HP gitu kan ya. Betul, betul. Sehingga udah aja larang sekalian gitu kan ya. Itu Betul. mulai diberlakukan berarti terhitung di jam malam tuh kayak gimana sih, misal jam sekian sampai jam sekian Ya, kalau harus belajar misalnya atau harus betul. gimana gitu. Kalau merujuk pada surat edaran, Ah, ketentuannya nih ya, ya. ketentuannya akan saya bacakan ya, Kang Haji. Jadi, penerapan pembatasan kegiatan peserta didik di luar rumah pada malam hari yaitu mulai pukul 21. 21.09 sampai pukul 4 pagi. Oh, jangan keluar rumah Jangan, itu. tapi ada pengecualian. Larangan penggunaan handphone Ya, di lingkungan pendidikan. Alhamdulillah di SMP 2 Maliber tidak ada kendala, Pak. tidak ada. Tidak ada kendala. Semuanya Dan merespon semuanya merespon positif, gitu positif, kan. baik Ya. dari Bapak Ibu guru ataupun dari siswa, Hmm. gitu. Karena selama ini sebelumnya ya Pak ya, ketika kita menggunakan handphone untuk penilaian harian, Penilaian harian. misal saya Ya. pelajaran IPS di jam pertama, ke satu, kedua, oke, bisa digunakan dengan baik. Tapi Ya. setelah itu ketika tidak diawasi, anak-anak tuh enaknya main game. Oh. Kemudian dari respon dari orang tua selama ini bagus, ya. Selama ini bagus dan tidak ada komplain. Ya, Gitu. ya, ya. Jadi mungkin cenderung untuk pembelian kuota juga berkurang. Jadi lebih irit ya Lebih pengeluaran irit, orang gitu. tua. Makanya cenderung semuanya mayoritas setuju dengan kebijakan iya. ini ya. Informasinya dari Pak Gubernur juga akan memperlakukan pukul 6.30. 6.30 Tapi ya. kita tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Hmm. Dalam hal ini ada Pak Kasih Kurikulum. Apakah kita akan diberlakukan mulai pukul 6.30 Ya. atau seperti apa, kita ikutin. Gitu ya. Oh, ikut aja. Kita ikut. Karena apa? Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kasih bahwa mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan tidur cepat dan bangun lebih awal kan. Lebih awal ya. Ketika anak jam 11 masih main game, masih keluyuran, bagaimana tidur cepatnya? Iya, Gitu kan? Bagaimana mau bangun Bagaimana mau bangun paginya gitu kan? Iya. Tapi kalau dilarang keluyuran jam 9 sampai pukul 4, anak-anak kan stay di rumah. Nah, ketika pengawasan di rumah kita kembalikan kepada orang tua. Iya, iya. Gitu kan? Orang tuanya ikut mengawasi enggak? Kalau kita berupaya untuk sosialisasi kepada orang tua, sosialisasi kepada siswa, sosialisasi juga kepada pemerintah desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Mas Channel, kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Pemirsa, baru-baru ini kita lagi hangat mengenai larangan bawa HP dan pemberlakuan jam malam. Ada yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang ortodoks, pemirsa. Anti teknologi. Makanya kita sengaja mengundang lagi nih dari para tenaga praktisi pendidikan di Kuningan. Yang pertama yang sudah tidak asing yaitu Bapak Dr. Udin Khairuddin. Beliau di Disdik selaku kasih kurikulum dan penilaian SMP. Dan kami juga undang khusus nih untuk testimoni dari kebijakan tersebut, yaitu Bapak Toto Sugiarto MPD. Beliau seorang guru yang bertugas di SMP 2 Maleber. Lejeng siang. Jeng siang, Kang Deden. Udin, Siap. Kang Toto ya, Pak Iya, Toto. Hatur nuhun kasumpingana atas undangan kita, karena memang kebijakan larangan HP, pemberlakuan jam malam itu ramai dibicarakan. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Nah, kita sengaja ingin ngobrol ini, soalnya kan kaitan juga sama kurikulum kan ya. Sama kurikulum, makanya meskipun minggu nih hari libur, ya saya punya keyakinan lah. Siap.
tenaga kependidikan yang memiliki integritas, tidak mengenal hari libur, gitu kan. Never day holiday, Kang Haji. Mangga Pak Udin bisa membuka sekaligus menyapa dan menjelaskan tadi anggapan orang bahwa kebijakan tersebut ortodok anti teknologi. Mangga Pak Udin. Siap, terima kasih Kang Haji atas kesempatannya. Diawali dengan sebuah pantun dulu. Oh, pantun, ya, anyar ya, Ima ya. Iya, Pak Anang pergi ke pasar ikan. Pak Anang, cakep. Ikannya segar untuk dimakan. Cakep. Selamat siang para pemirsa sekalian. Ya, semoga acara ini memberikan manfaat dan keberkahan. Cakep, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Haji Deden dan Pak Toto, para pemirsa Kuningan Mas Kanal yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Kang Haji Deden yang sudah amin mengundang kami untuk bisa berdialog, berinteraksi, menyampaikan informasi-informasi kekinian kaitannya dengan kebijakan Bupati Kuningan maupun Disdik Kabupaten Kuningan yang tentunya diharapkan informasi yang nanti tersampaikan ini membuka ruang wawasan, informasi, edukasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kuningan tentunya. Nah, tentunya kehadiran saya sebagai kasih kurikulum dan penilaian SMP termasuk rekan saya dari guru di salah satu sekolah SMP negeri sudah menjadi kewajiban kami untuk bisa memenuhi undangan Kang Haji Dede. Ini sebagai salah satu bagian dari layanan publik kami dalam menyampaikan informasi-informasi terhadap seluruh masyarakat di Kabupaten Kuningan khususnya. Mestinya dapat award ya. Amin. Layanan informasi publik. Insya Allah Kang Haji. Selanjutnya Kang Haji, saya juga berterima kasih ini, mudah-mudahan saya merasa tidak bosan gitu. Diundang dan tampil di media Kuningan Mas, tentunya diharapkan ini memberikan value, nilai manfaat bagi masyarakat dan mengapresiasi juga ini Kang Haji setelah terbitnya kebijakan Bupati terkait dengan jam malam bagi para pelajar, termasuk kebijakan baru dari Disdik yang tertuang di dalam surat edaran mengenai larangan siswa membawa HP ke sekolah. Ini ternyata mendapatkan respon, tanggapan dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan akademisi, dari mahasiswa, aktivis, dan dari kalangan guru itu sendiri. Dan tentunya kami juga menyampaikan terima kasih. Itu artinya bahwa responsif, kemudian yang kedua adalah bentuk partisipasi dan kepedulian terhadap dunia pendidikan, agar bagaimana melalui kebijakan-kebijakan yang up to date, relevan dengan kebutuhan di dunia pendidikan saat ini terus mengalami perbaikan dan peningkatan mutu maupun kualitas pendidikan. Demikian Kang Haji. Oh itu ya. Ya langsung aja mungkin ya Pak Udin. Siap. Untuk dua kebijakan tersebut. Jadi menyikapi perjalanan kemarin aja yang menanggapi itu perlu kajian komprehensif. Betul. Kok pada saat sekarang era digital kok malah larang-larang bawa HP gitu kan, seperti itu. Itu yang melatar belakanginya gimana gitu kan. Bisa dijelaskan biar ada pemahaman yang lebih meluas gitu kan di kalangan masyarakat. Langsung dijawab Kang Haji. Langsung dijawab aja. Langsung ya.
langsung saja saya jawab Kang Haji terkait dengan apa sih latar belakang terbitnya kebijakan Bupati Kuningan melalui Disdikbud. Tidak hanya sebenarnya kebijakan mengenai jam malam, termasuk larangan membawa HP, beberapa kebijakan sebelumnya seperti larangan membawa kendaraan siswa ke sekolah, kemudian terkait dengan tindak lanjut dari surat edaran dari provinsi mengenai larangan studi tour ataupun lain sebagainya. Ini bagian daripada dasar pertimbangan selain kebijakan tersebut dilakukan dari hasil evaluasi dan analisis secara faktual perkembangan-perkembangan di satuan pendidikan Kang Haji. Memang sedikit bercerita ya Kang Haji kaitannya dengan penggunaan gadget ataupun handphone. Sebenarnya itu sejak tahun 2021 pada saat itu kita menghadapi pada persoalan COVID-19 di mana proses pembelajaran dilaksanakan secara daring gitu sehingga agar proses pembelajaran ini terus berkelanjutan, berkesinambungan sehingga kebijakan pembelajaran daring dengan menggunakan piranti teknologi. Nah, untuk memudahkan akses pendidikan terus berlangsung selama hampir mungkin 2 tahun perjalanan itu. Dan di tahun 2023 kembali penerapan pembelajaran secara luring di satuan pendidikan setelah COVID itu udah mulai landai gitu dan dinyatakan aman. Nah, persoalannya bahwa dengan kehadiran teknologi di era transformasi digital saat ini memang memiliki dampak baik positif maupun negatif, terutama dalam lingkup dunia pendidikan Kang Haji. Seyogianya kehadiran teknologi dalam proses pembelajaran itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang lebih menarik, sehingga motivasi peserta didik itu dengan pemanfaatan digital ini bisa menambah referensi, menambah pengetahuan serta membuka wawasan-wawasan lainnya. Karena berbicara tentang digital maka akan membuka sebagai ruang-ruang informasi yang tersedia di dalam berbagai layanan di dalam Android atau gadget itu sendiri. Nah, sebelum kebijakan ini terbit, sebelumnya itu setiap satuan pendidikan memang ya pada saat itu ada yang memperbolehkan peserta didik membawa handphone ke sekolah dengan tujuan yang jelas dan atas pengetahuan dan pengawasan guru. Pada saat itu memang masih cenderung efektif karena digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan sistemnya pun sudah berjalan juga. Setelah pembelajaran selesai, HP tersebut diamankan atau dikumpulkan. Nanti jam pulang sekolah itu dikembalikan lagi atau diambil oleh peserta didik. Tapi kenyataannya banyak sekali informasi yang kami terima bahwa terkait dengan pemanfaatan gadget ataupun handphone di kalangan pelajar atau siswa sebagai user pengguna Android tersebut tidak sedikit menimbulkan persoalan-persoalan baru. Seperti pertama penyalahgunaannya game online, ya kan. Yang kedua tentunya dalam pemanfaatan untuk media sosial yang cenderung lebih pada hal-hal yang kurang positif, apalagi yang mungkin kita ketahui yang sering menjadi viral dalam dunia pendidikan, Kang Haji, itu aktivitas-aktivitas di dalam sebuah lingkungan sekolah yang mempertontonkan hal-hal yang cenderung kurang baik. Nah, ini kekhawatiran kita agar persoalan kebijakan ini sebenarnya betul kita bukan alergi ataupun anti terhadap teknologi, tapi bagaimana
ikhtiar atau upaya sebagai pencegahan, menempatkan sebuah ruang di ruang tertentu yang berdampak terhadap perkembangan karakter peserta didik itu sendiri gitu. Oh, memang selama ini, maksudnya kemarin-kemarin Ya. siswa tuh bebas bawa HP di sekolah tuh. Kalau Bukan bebas hanya sih, jam istirahat gitu. kalau Main. bebas tidak gitu Kang Haji. Jadi pemberlakuan oleh satuan pendidikan lah ya untuk kebutuhan pembelajaran gitu. Tapi ternyata kondisi di lapangan itu tidak sesuai dengan menjadi harapan kita. Yang paling cukup krusial saat ini pemahaman edukasi digital bagi peserta didik memang masih kurang ataupun lemah, dan ini ikhtiar-ikhtiar itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Satdik ya, sekolah melalui proses sosialisasi bijak menggunakan Android, HP, bijak terhadap medsos dan lain sebagainya. Jadi dampak-dampak yang kurang baiknya itu termasuk persoalan kesehatan mental peserta didik, kurang fokus belajar, kemudian kepada terjadinya bullying digital di medsos ya. Jadi itu dampak-dampak yang sebenarnya ke depan mudah-mudahan tidak terjadi lagi dengan pencegahan yang kita lakukan, dengan tetap tidak menutup kemungkinan bahwa gadget tersebut masih bisa digunakan untuk kebutuhan proses pembelajaran tertentu gitu Pak Haji. Jadi ketika ada pertanyaan kenapa di era teknologi sekarang ada pembatasan ya, proses pembelajaran digitalisasi itu sebenarnya tetap bisa berlangsung di lingkungan sekolah. Oh, tetap karena bisa bawa gitu. Enggak, maksudnya untuk pelaksanaan pembelajaran digital sekolah sudah memiliki laboratorium TIK, fasilitasnya sudah ada. Bahkan smart TV ya, Chromebook, PIC ataupun apa namanya laptop dan sebagainya sudah tersedia di lab TIK, sehingga pembelajaran berbasis TIK itu tetap berlangsung gitu. Cuman ke hal-hal teknis lainnya mungkin saya pernah membaca komentar dari berbagai unsur yang merasa keberatan dalam hal komunikasi antara orang tua dengan siswa. Sebenarnya itu hal yang teknis gitu Kang Haji. Oh, maksudnya ini jam sekian lagi ada di sini gitu, ngasih kabar ke orang tua itu ya. Nah, itu sebenarnya solusinya dengan partisipasi komunikasi dengan wali kelas pun bisa dilakukan bisa gitu. Ya, ataupun sekolah nanti didorong untuk membuat posko layanan informasi. Jadi sebetulnya untuk kebutuhan pembelajaran yang berbau digital mah masing-masing sekolah juga udah punya fasilitas ya, tanpa harus siswanya bawa HP gitu kan. Betul. Sehingga udah aja larang sekalian gitu kan ya. Itu mulai diberlakukan berarti terhitung. Nah, untuk kebijakan mengenai larangan membawa handphone itu mulai berlaku sejak 9 Juni. Tanggal di sini dalam ketentuannya 5 Juni 2025. Ya, 5 Juni ya, kemarin ya. 5 Juni, seminggu, betul. 10 hari. Dan itu kalau bicara khusus SMP aja ya, kan? Khusus SMP. Berarti untuk SMP sudah evaluasi dalam beberapa hari ini gimana? Ya, jadi gini Kang Haji, tahapan setelah diterbitkannya surat edaran ini tentunya kan kami perlu menyampaikan sosialisasi kepada satuan pendidikan, dan satuan pendidikan pun melakukan sosialisasi terhadap peserta didik, warga sekolah, termasuk kepada orang tua siswa. Dan yang saya ketahui respon dari Satdik ya cukup bagus, sudah melakukan upaya sosialisasi terhadap orang tua dengan meneruskan surat edaran tersebut ya Kang Haji. Nah, kemudian yang kedua tentunya untuk keberhasilan kebijakan ini perlu ada sinergisitas dan kolaborasi, terutama antara komunikasi pihak sekolah dengan orang tua.
Ya, ya, ya. Jadi pembatasan untuk penggunaan larangan HP ini hanya berlaku untuk selama di lingkungan sekolah. Sekolah aja ya. Nah, adapun di keluarga, di rumah, ya itu bahkan hak anak gitu. Berlaku peraturan orang tua gitu Ya, kan. betul. Setelah pulang dari Betul, sekolah. Kang gitu Haji. kan. Betul. Jadi tidak ada demo-demo ya kemarin ya. Misal siswa demo karena dilarang bawa HP enggak ya? Nggak ada, Kang Haji, nggak ada. Kan khususnya SMP mah kan udah remaja ya, Betul. barangkali aja udah Hmm, kritisismenya udah mulai naik kan, beda dengan Betul. anak SD barangkali. laras. Kalau SD mah memang jarang-jarang kan yang bawa HP mah ya. Jarang, betul. Sejak awalnya juga enggak ya. Hanya ya SMP, SMA ya. Ya, dan ini yang lupa Kang Haji, salah satu dasar cantolannya ya ini menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak serta dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dan penggunaan gawai atau handphone bagi anak atau peserta didik. Oh, Nah, ini PP ya berarti. ya, dasar Peraturan pengambilan pemerintah ya. Betul. Ini bukan kebijakan KDM ini, oh, bukan ya? Ada juga Oh, ada. kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu sebenarnya sudah tersampaikan instruksi mengenai pelarangan siswa membawa HP itu tersampaikan pada saat beliau menyampaikan dalam upacara Hardiknas. Ya, Di tanggal 2 Mei yang lalu. Ya. Yang Jadi kesini ya, Pak. saya yakin dengan terbitnya kebijakan ini dengan latar belakang analisa kemudian pertimbangan-pertimbangan yang lainnya emang ini butuh proses dan tahapan Kang Haji. Kami ya mengapresiasi lah kalau berbicara pro dan kontra itu hal yang lumrah terjadi. Tapi ya kritik yang konstruktif termasuk solusi-solusi untuk mengevaluasi kebijakan ini tentunya kan bisa dijadikan sebagai referensi gitu Kang Haji. Dan itu mungkin ngait sama pemberlakuan jam malam ya. Betul. Ngaitnya gimana tuh? Bisa dijelaskan juga. Ya. Jam malam larangannya persisnya kayak gimana? Ya. Jam sekian tidur misal. Betul. Jadi gini Kang Haji, terkait dengan kebijakan Bupati Kuningan melalui Disdikbud Kabupaten Kuningan ya mengenai surat edaran penerapan jam malam bagi peserta didik ini tujuannya untuk mewujudkan generasi Pancawaluya Jawa Barat istimewa di Kabupaten Kuningan. Ini keberlanjutan. Jadi menindaklanjuti surat edaran Gubernur nomor 51 PA.03 Distrik tanggal 23 Mei 2025 tentang penerapan jam malam. Jadi ini cantolannya menindaklanjuti surat edaran dari Distrik Provinsi Jawa Barat. Jadi setiap kabupaten kota di Jawa Barat pun demikian ya mengimplementasikan surat edaran ini. Jadi jam malam tuh kayak gimana sih? Misal jam sekian sampai jam sekian ya, kalau harus belajar misal atau harus gimana gitu. Kalau merujuk pada surat edaran ketentuannya nih ya, ketentuannya akan saya bacakan ya Kang Haji. Jadi penerapan pembatasan kegiatan peserta didik di luar rumah pada malam hari yaitu mulai pukul 21.09 sampai pukul 4 pagi. Oh, jangan keluar rumah. Tapi ada pengecualian. Nah, bagi peserta didik yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan resmi. Itu pengecualiannya. Kemudian peserta didik mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan tempat tinggal. Yaitu diperbolehkan. Kemudian peserta didik sedang berada di luar rumah bersama orang tua atau wali, kondisi keadaan darurat atau bencana, kondisi lainnya sepengetahuan orang tua. Itu pengecualiannya. Jadi ini selaras dengan program Presiden RI, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini Kang Haji.
Apa saja? Pertama, tidur lebih cepat. Diupayakan anak sudah tidur lebih cepat itu jam 9 malam lah. Yang kedua, bangun lebih awal, jam 4 pagi. Kemudian beribadah, berolahraga, makan bergizi, bermasyarakat, gemar belajar, ya. Nah, itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang saat ini sedang kita coba bangun implementasinya sehingga menjadi sebuah habit, kebiasaan-kebiasaan positif untuk meningkatkan karakter bagi peserta didik. Nah, persoalan aktivitas anak saat ini mungkin orang tua yang lebih tahu ya perkembangan aktivitas anak di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, logika sederhananya ketika anak ya setiap malam melek ya beraktivitas main game online ataupun menggunakan medsos, akhirnya kan bergadang. Iya. Dan ini berdampak terhadap kesehatan mental anak. Anak akan bangun kesiangan sehingga terdampak terhadap motivasi belajar di sekolah. Nah, sehingga dengan pembatasan melalui jam malam ini diharapkan kita memberikan edukasi parenting lah, pola asuh kepada orang tua siswa, juga harus meningkatkan peran-peran pembimbingannya terhadap anak-anaknya gitu. Karena kondisi saat ini, Kang Deden, bahwa perubahan perilaku yang terjadi pada peserta didik itu kan dipicu oleh berbagai faktor, ya, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ekstrinsik itu kan pengaruhnya dari luar, teknologi. Kita nggak menyalahkan, gitu kan. Tapi penggunaannya ini yang harus dikontrol. Harus ada parenting digital lah bagi orang tua siswa gitu untuk mengawasi, mengingatkan dan membatasi aktivitas anak gitu. Nah, ini persoalannya seperti itu ya, Kang Haji. Ya, tapi kan jangan sampai diberlakukan jam malam jam 9 sampai jam 4 tadi kan, nggak keluar rumah, nggak apa-apa di rumah aja, tapi megang HP gitu kan, sama ya kan. Akhirnya mah gitu kan. Itu kan kembali ke pengawasan orang tua. Kalau anak sudah berada di lingkungan keluarga, di rumah, nah ini kesadaran orang tua untuk mengawasi dan membimbing, memberikan pendidikan keluarga. Gitu. Itu teh jam malam teh berlaku hari libur mah enggak kan? Ya, semuanya itu berlaku. Tiap hari? Ya. Senin sampai Minggu berarti. Betul. Dan perlu diketahui Kang Haji bahwa pihak sekolah memang sudah ada sebagian yang melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, dan tidak sedikit pemerintah desa pun sudah menerbitkan surat edaran tersebut. Yang kedua dengan pihak kepolisian juga, karena implementasi daripada kebijakan ini tidak berdiri sendiri, hanya distrik saja. Tapi ada kolaborasi dengan pihak pemerintah desa, kemudian dengan pihak kepolisian, dengan pemerintah kecamatan juga. Sehingga ada juga beberapa desa yang sudah menyusun jadwal piket untuk melakukan rolling atau patroli lah itu di jam-jam tersebut. Nah, kemudian tentunya dengan tujuan dari terbitnya kebijakan ini diharapkan sesuai dengan cita-cita Pak Gubernur Gapura Pancawaluya, bagaimana pembentukan karakter bagi peserta didik di Jawa Barat nih Kang Haji, khususnya di Kabupaten Kuningan. Panca itu kan 5. Cager, bager, benar, singer, sareng pinter. Nah, ini 5 panca waluya yang diharapkan melalui implementasi pelarangan siswa membawa HP. Ini kita ingin kembali pada tujuan pendidikan nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas. Apa isi tujuan pendidikan nasional itu? Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki satu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, berbudi pekerti luhur,
berpikir kritis, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, itu amanah di dalam tujuan pendidikan nasional. Di tengah tantangan era globalisasi saat ini, di era transformasi digital saat ini, kita harus mempersiapkan agar kelak mereka sebagai calon generasi penerus bangsa tidak hanya memiliki kecerdasan akademik saja, tapi diharapkan mereka dipersiapkan agar memiliki kecerdasan spiritualnya, kecerdasan emosionalnya, dan kecerdasan sosialnya. Dengan tidak bermaksud membatasi hak mereka dalam penggunaan teknologi. Tapi di lingkungan sekolah saat ini kita lebih fokus bagaimana dengan upaya untuk peningkatan kualitas pembelajaran agar peserta didik lebih fokus pada pembelajarannya, lebih fokus pada interaksi sosialnya, lebih fokus bagaimana mereka mengikuti aktivitas akademik di lingkungan sekolahnya. Iya. Seperti itu Kang Haji. Memang yang ya banyak sih diulas mengenai dampak gadget itu kan, di samping ada juga yang sampai sakit, ada yang kecanduan seperti itu. Bahkan termasuk itu juga kan ada siswa yang ketika ujian tuh kayak sembarangan ngisi tuh, yang seharusnya 1,5 jam, ini 30 menit sudah beres gitu kan, seolah-olah asal isinya. Betul. Itu kan mungkin karakter instan ya, kayak betul. Itu ya mungkin perubahan ini dilakukan untuk itu ya. Kebijakan. Boleh saya tanggapi, Kang Haji. Jadi betul ya, kita upaya pencegahan dini terhadap kecanduan anak terhadap gadget. Ya. Mungkin Kang Haji lah pernah mendengar keluh kesah curhat dari orang tua, tetangga, ketika anak sulit diatur, diingatkan, karena ya itu sudah terlalu nyaman gitu kan. Kayak sakau gitu kan kalau dicaram-caram. Ya, gitu jangan disamakan lah. Gitu kan, kayak. Ya, jadi sulit melepas akhirnya kecanduan. Jadi mau mandi susah diingatkan, malah lebih asik menggunakan gadget dengan yaitu melihat medsos, YouTube ataupun game-game TikTok dan sebagainya. Kemudian yang kedua ya, jadi dalam hal ini upaya pencegahan dulu Kang Haji ya, bukan bermaksud pembatasan, tapi pencegahan dulu agar meminimalisir terjadinya kecanduan terhadap peserta didik. Itu secara psikologis ya. Yang kedua, memang betul Kang Haji, mengevaluasi proses penilaian yang dilaksanakan di tahun kemarin. Penilaian kemarin itu berbasis gadget. Penilaian apanya? Untuk pelaksanaan PSAJ ataupun PSAT, penilaian sumatif akhir jenjang. Itu menggunakan Android, menggunakan aplikasi. Nah, ternyata setelah dievaluasi, saya berbincang komunikasi dengan beberapa guru, termasuk kepala sekolah, menyampaikan beberapa kekurangannya. Pertama, dalam hal motivasi belajar anak. Yang kedua, kualitas hasil penilaian, karena rata-rata, punten Kang Haji, sebagian besar menyebutkan bahwa siswa menjawab asal-asalan, karena malamnya tidak belajar, karena menganggap mudah dan enteng gitu. Nah, hanya tinggal, bahkan ada juga yang menyampaikan, ya siswa punten hanya melihat jawabannya aja gitu, tanpa meningkatkan literasi membaca soalnya. Dan betul, hanya 30 menit dari 120 menit waktu yang disediakan, 30 menit sudah selesai, karena ada kemudahan. Nah, yang ketiga, dari aspek analisis soal, dengan menggunakan gadget, guru sulit untuk menentukan daya tingkat kesukarannya, daya pembeda dari soal itu, kualitas soalnya untuk dievaluasi. Nah, tahun sekarang berdasarkan masukan, ternyata setelah kita melakukan PSAJ dengan menggunakan kembali ke lembar kertas LJK komputer ya, informasi yang saya terima ternyata banyak mengalami perubahan. Perubahannya apa saja? Pertama, motivasi belajar anak itu meningkat. Tidak hanya di sekolah aja, termasuk di
rumahnya. Rumahnya. Yang kedua, kualitas dalam mengerjakan soal. Anak dengan waktu yang sudah disediakan itu sungguh-sungguh membaca soal dengan teliti, kemudian menentukan pilihan jawabannya. Nah, kemudian tidak hanya dari aspek kemampuan kognitif saja di sini pengetahuan, termasuk di sini guru juga punya kewajiban untuk memeriksa hasil daripada lembar jawaban komputer dari setiap peserta didik gitu untuk dievaluasi. Nah, ini informasi-informasi ini tentunya kan sebagai bagian daripada hal yang positif antara kolaborasi teknologi dengan konvensional gitu. Ya. Jadi memang setiap sebuah kebijakan pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya, ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi kita ingin merasionalisasikan bahwa kebijakan yang kita gunakan akhir-akhir ini tentunya kan harus relevan, adaptif, dan keberpihakan terhadap kondisi saat ini. Seperti itu, Kang Haji. Ya, itu kan bisa menjawab ya persepsi publik yang menilai bahwa kebijakan ini misal tadi anti teknologi, ortonom, gitu kan, melarang HP, tapi satu sisi itu dipakai, gitu kan. Kayak yang saya dengar OSN juga kan ya, yang diawali OSK kan ya. Betul. Itu juga kan online juga kan ya. Ya, online. Oh, tidak offline. Kalau kemarin-kemarin kan masih offline kan. Ya positif negatif kan. Positifnya mungkin lebih efisien. Betul. Gitu kan. Tapi negatifnya mungkin mudah disiasati, barangkali siswa seolah-olah ini, tapi di pinggirnya misalkan gurunya misalkan ngasih kisi-kisi atau seperti apa kan, karena online kan nggak tahu kan gitu kan, seperti itu. Ya, mengenai pelaksanaan OSN memang betul Kang Haji, itu dilaksanakan secara daring, di mana itu terintegrasi ke server pusat Kang Haji. Jadi setiap peserta dari setiap satdik mereka mengerjakan secara teknis melalui gadget, melalui Chromebook, laptop, atau melalui komputer yang disediakan oleh sekolah. Nah, kaitannya dengan bagaimana kualitas objektivitas dari pelaksanaan OSN tersebut, gitu, kita menginstruksikan bahwa proses pengawasannya itu dilaksanakan secara silang. Silang ya? Silang. Tapi silangnya kan bisa main mata gitu kan, pas silang-silang gitu kan. Ya itu kan dugaan. Kita berharap bahwa maksud saya gini, ketika kita mengeluarkan kebijakan yang difokuskan pada siswa, harus bersinergi juga dengan orang tua tadi kan, dan para gurunya juga atau para pihak sekolah. Jangan sampai sekolah juga karena menyangkut prestasi sekolah gitu kan, sehingga menghalalkan segala cara kan, itu kan jadi akan keluar dari ruhnya, tujuan hakikat dari pendidikan kan, seperti itu. Ya, pembahasannya itu nanti bisa di sesi berikutnya lah Kang Haji. Hanya menambahkan saja ini pointer-pointer yang cukup penting juga Kang Haji, berkenaan dengan ketentuan jam malam ini. Jam malam. Jadi kita berpikirnya kan tidak hanya untuk hari ini saja, tapi berpikir untuk jangka panjang, jangka di masa yang akan datang gitu. Nah, dengan terbitnya kebijakan jam malam, tentunya diharapkan ini memberikan dampak positif, ya kan, terutama bagi anak-anak kita. Di antaranya adalah bagaimana dengan cara mengarahkan pola hidup sehat, tidur tepat waktu, bangun lebih pagi, itu kan salah satu bagian daripada kebiasaan pola hidup yang lebih sehat. Yang kedua, pembiasaan untuk memberikan tanggung jawab terhadap peserta didik, serta ini peran pengawasan orang tua harus lebih ditingkatkan. Karena tentunya orang tua dengan keberagaman karakter yang berbeda-beda, tentunya kan ini perlu ada pendekatan, perlu ada edukasi dan sosialisasi
agar tujuan-tujuan pendidikan ini bisa tersampaikan, dan perlu adanya semangat kolaborasi agar tugas dan tanggung jawab kita mendidik anak itu bersama-sama. Pendidikan di sekolahnya, pendidikan di keluarganya, dan pendidikan di lingkungan masyarakatnya. Ya, ya karena mereka kan generasi penerus ya, yang akan meneruskan Presiden Prabowo, Gubernur KDM gitu kan, Bupati dia gitu kan, ya, yang akan meneruskan mereka kan gitu, sehingga tadi kan perlu ada pembatasan HP, larangan jam malam. Oke, itu Pak Kasih ya. Siap, Pak Dokter. Terima kasih. Kita ingin sudut pandang yang berbeda barangkali. Boleh tambahan Kang Haji? Oh, ada. Ini satu lagi lah ya. Bangga. Tentunya harus diperkuat dengan hasil penelitian, Kang Haji. Oh, penelitiannya ada. Ini referensi dari penelitian sebelumnya, gitu. Bukan penelitian internal lah. Ya. Pertama, ini sumber penelitiannya dari Billen and Murphy tahun 2015 Inggris. Ini menyebutkan bahwa larangan HP meningkatkan hasil belajar hingga 6,4%, terutama siswa yang berprestasi rendah. Oh, 6%. Ini hasil kajian penelitian. Kemudian ada juga yang menyebutkan dari hasil penelitian di salah satu perguruan tinggi Padang 2020 menjelaskan bahwa kebijakan larangan HP efektif hanya bila disertai komitmen sekolah, orang tua, dan adanya sanksi. Kementerian PPA 2022 menyebutkan 1 dari 3 anak Indonesia terpapar konten pornografi dari HP. Intervensi di sekolah penting untuk pencegahan. Nah, ini menanggapi yang pro dan kontra terkait dengan kebijakan ini. Yang pro akan menyebutkan bahwa dengan larangan ini anak akan lebih fokus untuk belajar. Yang kontranya mungkin dengan pembatasan ini kaitan dengan komunikasi sulit dihubungi oleh orang tua. Nah, tentunya harus ada solusinya. Pihak sekolah menyediakan layanan informasi, barangkali ada orang tua yang berhubungan dengan anak-anaknya. Yang kedua, ini yang pro mungkin menumbuhkan disiplin ini. Nah, kalau yang berbeda mungkin ada istilah menghambat pembelajaran digital. Seperti yang tadi di awal sudah disampaikan. Jadi kita ada solusinya menerapkan blended learning dengan perangkat yang ada di sekolah yang sudah tersedia gitu. Nah, kemudian yang pro-nya ini menghindari konten negatif ya. Nah, yang kontra menyebutkan anak tetap gunakan HP di luar sekolah. Jadi ini perlu ada edukasi literasi digital, parenting digital bagi orang tua siswa gitu ya. Dan yang terakhir, menurut yang mungkin mendukung menyebutkan bahwa dengan pelarangan ini setidaknya ada upaya untuk melindungi kesehatan mental bagi anak-anak. Dan yang mungkin berbeda pandangan ini menyebutkan dituding ini tidak adaptif terhadap teknologi. Jadi solusi-solusinya ya kita coba nanti mengkombinasikan kebijakan pembatasan pencegahan ini dengan melakukan penggunaan HP secara bijak di lingkungan keluarga gitu. Nah, jadi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat terhadap orang tua khususnya. Kemudian yang terpenting Kang Haji sebagai pesan Pak Gubernur, penggunaan teknologi dilakukan secara bijak di dunia pendidikan. Ini pesan himbauan terutama kepada guru-guru juga. Berharap bisa menampilkan konten-konten yang lebih edukatif. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan naik mobil pakai kaos dalam aja gitu kan ya. Mudah-mudahan di Kuningan tidak ada. Nah, yang kedua selain edukatif tentunya kan harus lebih mempublikasikan evidence kegiatan di lingkungan sekolahnya supaya orang tua dan masyarakat lebih tahu. Itu lebih pada tidak hanya branding personality yang dimunculkan, tetapi bijak bagaimana konten
penggunaan medsos oleh seluruh warga sekolah, gurunya dan sebagainya itu lebih pada ketauladanan maupun yang lebih kepada motivasi edukasinya. Oke. Gitu. Oke, Siap Kang Haji. Pak Dokter, atur nuhun ya atas apa penjelasan tadi ya. Dan mungkin kita akan langsung pada sudut pandang yang berbeda dari pihak sekolah ya, atau guru di SMP 2 Maleber ya kebetulan Pak Toto. Nah di Maleber gimana nih? Ada kendala apa? Barangkali ada siswa yang merasa keberatan atau orang tua yang merasa keberatan atas kebijakan larangan HP, bawa HP, kemudian jam malam. Ada masalah apa? Atau barangkali Pak Toto selaku guru merasa keberatan juga gitu kan atas kebijakan ini. Mana Pak Toto? Ya, terima kasih Kang Haji. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya Kang Haji di Kunyanmas. Saya Toto Sugiarto, guru dari SMP 2 Maleber. Ya. Saya selalu Wakasek Humas di SMP 2 Maleber. Oh, Wakasek Humas juga. Di SMP 2 Maleber. Menindaklanjuti tentang larangan penggunaan handphone ya di lingkungan pendidikan. Alhamdulillah di SMP 2 Maleber tidak ada kendala, Pak. Tidak ada. Tidak ada kendala. Semuanya merespon positif, kan? baik dari Bapak Ibu guru ataupun dari siswa, gitu. Karena selama ini sebelumnya ya Pak ya, ketika kita menggunakan handphone untuk penilaian harian. Misal saya pelajaran IPS di jam pertama, ke 1, ke 2. Oke, bisa digunakan dengan baik. Tapi setelah itu ketika tidak diawasi, anak-anak tuh enaknya main game, gitu. Jadi kalau misalkan dengan baik setelah kegiatan PH disimpan dulu di gurunya, baru mau pulang baru diserahkan. Tapi ya ke sini kurang efektif lah, gitu ya. Akhirnya kita merespon baik dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan tentang pelarangan penggunaan handphone. Kita menyambut baik dan siswa pun oke. Dan tidak selama ini belum ada respon yang negatif dari orang tua. Negatif ya. Gitu. Terus penilaian yang hariannya solusinya kayak gimana? Kita menggunakan kertas pensil. Pensil. Kertas pensil, kain kertas gitu ya. Kemarin waktu kegiatan PSAJ seperti yang disampaikan tadi Pak Kasih kurikulum, seluruh satuan pendidikan di bidang SMP ya, semuanya menggunakan kertas. Itu beda, value-nya beda dengan menggunakan handphone. Yang sebelumnya kan kalau menggunakan handphone tuh dikasih waktu 120 menit. Padahal itu diawasi benar oleh Bapak Ibu guru pengawas kan. Loh, kok 30 menit sudah selesai. Sudah selesai. Nah, ini mungkin benar ya kan. Jadi anak tuh lebih dia bahasa main-main gitu kan. Beda value dengan menggunakan kertas. Zaman saya kan dulu kan menggunakan kertas ya. Malamnya anak-anak tuh belajar. Saya selaku siswa waktu itu kita belajar gitu. Dan kemarin ketika PSAJ mungkin dirasanya kurang waktunya kalau 120 menit itu kalau menggunakan kertas. Dan sekarang pun masih berlangsung ya PSAT, penilaian sumatif akhir tahun untuk kenaikan kelas 8 dan kelas 9. Ini masih berlangsung dalam 1 hari lagi. Kita menggunakan kertas, ya, menggunakan kertas dan dikoreksi manual oleh Bapak Ibu guru. Gitu. Anak-anak begitu luar biasa antusiasnya, ya. Antusiasnya luar biasa. Anak-anak lebih belajar lagi, bahkan ketika jam istirahat mau jam kedua tuh anak-anak pada baca buku dulu gitu. Dan Bapak Ibu guru pengawas juga betul-betul diawasi. Ya barangkali ada aja mungkin ketika kita udah melarang menggunakan handphone, ada aja mungkin ada yang bawa handphone. Tapi ketika kedapatan yang bawa handphone kita disimpan dulu di ruang pokja. Nah mungkin ya kita tanyain dulu kepada buat apa ini bawa handphone. Katanya buat komunikasi dengan orang tua, buat dijemput gitu. Alasannya gitu. Pokoknya kita disterilkan dulu sebelum masuk ke ruangan, kita harus steril dulu gitu ya. Kemudian dari respon dari orang tua selama ini bagus ya. Selama ini bagus dan tidak ada komplain gitu. Jadi
mungkin cenderung untuk pembelian kuota juga berkurang. Kan kalau dulu kan sebelum tahun kemarin kita menggunakan Google Form yang kita terkenal Google Form gitu. Anak-anak walaupun di sekolah ada WiFi kan terbatas. Iya, Nah, orang tua ketika harus menggunakan handphone, otomatis orang tua harus menyiapkan kuotanya. Sekarang nggak perlu lagi menyediakan kuota. Jadi lebih irit ya pengeluaran gitu. orang tua. Makanya cenderung semuanya mayoritas setuju dengan kebijakan ini ya. Setuju. Berarti sama sekali nggak ada komplain ya? Dari guru barangkali? Dari guru, justru saya mendapat informasi dari Bapak Ibu guru ya. Ayo nama bagi naon namanya teh asa regreg lah. Mengawas tuh betul-betul terasa ujiannya banget, terasa ulangannya banget gitu kan. Beda dengan sebelumnya. Gitu. Responnya baik dari Bapak Ibu guru. Jadi siswanya lebih fokus dalam memperhatikan pelajaran. Betul, seperti itu kan, ya. Kan kebetulan di satu ruangan paling hanya 20 siswa. Diawas oleh satu guru, jadi awasi lah insya Allah. Gitu. Ya. Seperti itu. Ya itu kan bagian dari masukan dari sekolah gitu kan ya. Yang mungkin karena baru beberapa hari ini barangkali itu belum ada muncul yang negatif ya, belum ya. Sementara ini belum ada reaksi negatif dari siswa ataupun orang tua mengenai pelarangan penggunaan handphone ini. Tapi khususnya di SMP Maleber emang pembelajarannya nggak ada yang pakai itu lagi. Selain tadi penilaian harian yang diatasi oleh manual itu kan berarti ada pembelajaran yang harus menggunakan handphone gitu. Kan ini baru 5 Juni ya. Baru 5 Juni untuk surat edaran ini. Dan sebelumnya kita alhamdulillah di SMP 2 Maleber ada Smart TV, ada TV yang besarnya 2, kemudian TV yang agak kecilnya 1, kemudian juga ada perangkat AnyBot. Itu udah lengkap dengan aplikasinya. Kita misalkan pelajaran IPS ini penting nih buat media pembelajaran, siswa dikirimkan ke ruang AnyBot gitu. Kemudian alhamdulillah ada lab komputer juga, ada Chromebook kita bisa gunakan di situ. Nah, misalkan wah ini AnyBot dipakai, TV yang besar, kita juga ada Infocus. Bapak Ibu guru kan sekarang sudah sertifikasi, sudah punya laptop lah masing-masing gitu kan. Kita tinggal bawa Infocus ke kelas untuk media pembelajaran. Jadi ketika handphone dilarang, kita masih bisa menggunakan teknologi. Ada smart TV, ada kemudian tablet yang putih dari yang diberikan bantuan dari Dinas Pendidikan seperti itu. Kita bisa gunakan itu media tersebut. Ya. Kalau mengenai pemberlakuan jam malam, Pak Tato? Mengenai pemberlakuan jam malam, kita pas respon ya. Di SMP 2 Maleber kita koordinasi dengan pemerintah desa, Desa Mekarsari, Gara Herang, Gara Haji itu penjaga utamanya. Kita langsung komunikasi dengan pemerintah desa setempat. Alhamdulillah responnya baik. Langsung dari pemerintah desa mengeluarkan surat yang mengacu dari Dinas Pendidikan bahwa mengenai jam malam anak tidak boleh keluar rumah dari jam 9 malam sampai pukul 4 pagi. Bahkan saya dikasih suratnya dari Pakunya gitu kan, dari Paku Mekarsari, Gara Herang, Gara Haji kita dikasih. Dan pemerintah desanya melakukan pengawasan, semacam kontrol. Jam malam ada hansip kan, ronda gitu kan. Barangkali ada siswa SMP 2 Maleber yang keluyuran, ketika kedapatan langsung suruh pulang gitu. Kecuali tadi yang disampaikan oleh Pak Kasih, ada pengecualian kan. Dan selama ini kan belum ada pengecualian kan, ketika kegiatan di sekolah, misalkan jam camping tuh kegiatan camping, belum kan? Ini belum. Nanti mungkin tahun ajaran baru untuk camping. Untuk sekarang belum ada gitu. Atau ada pesantren kilat misalkan pesantren kilat kita di sekolah. Kan kita juga koordinasi dengan orang tua bahwa ini kegiatan malam di sekolah atau yang
nanti mungkin biasanya di SMP Dua Malber ada kegiatan pelantikan Dewan Penggalang. Biasanya diadakan di sekolah. Itu nanti akan pemberitahuan kepada orang tua. Itu diperbolehkan jam malam. Dan kan diawasi oleh Bapak Ibu guru gitu kan, sekolah seperti itu. Jadi memang secara garis besarnya pihak sekolah mah sangat sepakat dengan kebijakan tersebut ya. Karena memang tujuannya memang selaras dengan hakikat pendidikan itu sendiri ya. Iya. Ya, tapi barangkali ada apa ya istilahnya masukan-masukan biar kedepannya kebijakan ini berjalan lancar dari sudut pandang pihak sekolah. Masukan harus seperti ini atau harus seperti ini, kayak semacam tadi pemberlakuan jam malam berarti kan kubu-kubu perangkat desa itu ikut bekerja, ya. Aparat keamanan juga ya, gitu kan. Nah, apakah itu tidak merepotkan mereka misalkan kan gitu, termasuk kebijakan larangan HP misalkan. Nah, ada masukan buat evaluasi ke depannya gitu. Selama ini kita kan koordinasi dengan pemerintah desa ya. Desa tempat itu responnya baik gitu, dan merasa tidak kerepotan pemerintah desa. Tidak ya? Karena kan itu tugas pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Ya. Tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi juga bagian dari stakeholder yang lain, dari pemerintah desa, kecamatan, gitu kan. Nah, di pemerintahan desa bisa melakukan ronda malam. Kan ada hansip kan? Ya. Di samping ronda yang seperti biasa dilakukan, juga menyisir barangkali ada siswa yang keluyuran malam. Gitu. Ya. Selama ini koordinasi baik ya antara pemerintah desa dengan pihak sekolah seperti itu. Ya. Nah, kalau tadi dibahas kan larangan bawa HP, lalu apalagi tadi tuh jam malam. Ya. Kalau masuk sekolah jam itu sudah diberlakukan nggak ya? Yang pukul 6.30. Sementara baru wacana ya. Baru masih. Wacana. Yang kemarin kan masih pukul 7.00. Nah, informasinya dari Pak Gubernur juga akan memperlakukan pukul 6.30. 6.30 gitu. Tapi ya. kita tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Dalam hal ini ada Pak Kasih Kurikulum. Apakah kita akan diberlakukan mulai pukul 6.30 ya, atau seperti apa, kita ikutin gitu ya. Oh, ikut aja. Kita ikut. Karena apa? Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kasih bahwa mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan tidur cepat dan bangun lebih awal kan? Lebih awal ya. Ketika anak jam 11 masih main game, masih keluyuran, bagaimana tidur cepatnya? Iya, gitu kan? Bagaimana mau bangun bangun paginya gitu kan? Iya. Tapi kalau dilarang keluyuran jam 9 sampai pukul 4, anak-anak kan stay di rumah. Nah, ketika pengawasan di rumah kita kembalikan kepada orang tua. Iya. Gitu kan? Orang tuanya ikut mengawasi enggak? Kalau kita berupaya untuk sosialisasi kepada orang tua, sosialisasi kepada siswa, sosialisasi juga kepada pemerintah desa untuk bersama-sama mengawal pendidikan ini biar berjalan dengan selaras gitu. Ya. Seperti yang disampaikan oleh pemerintah ataupun gubernur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Ya, nah karena masih wacana, ada nggak masukan atau ada sebuah keinginan nggak dari sudut pandang guru mengenai tadi jam masuk ya? Jam masuk jam 6:30 atau jam 7 gitu. Barangkali guru merasa keberatan kan ikut masuk jam 6:30 yang biasanya berangkatnya agak siangan gitu kan, seperti itu. Ini kan masih wacana ya. Kalau saya siap. Siap ya. Selaku abdi negara, ASN, saya harus siap jam berapapun. Pukul 6.30 kita siap. Dan wacana 5 hari masuk sekolah juga saya siap. Itu lebih bagus. Lebih bagus kan. Jadi Sabtu Minggu bisa libur. Liburnya 2 hari. Liburnya 2 hari ya. Seperti di kantor-kantor kan 2 hari gitu kan. SMA, SMK itu udah 2 hari. Udah 2 hari. Tapi ada yang kegiatan eskulnya dilaksanakan setiap hari Sabtu. Oh, iya. Tapi kan tidak semua yang ikut eskul itu mungkin. Gitu. Tapi Kang Haji menambahkan terkait dengan pemberlakuan jam masuk 6.30 itu sebenarnya udah diuji cobakan pada saat
kegiatan di bulan Ramadan, Ya. KBM. Hmm. Pada saat itu memang sudah diberlakukan masuk sekolah itu pukul 6.30. Ya. Memang Kang Haji, ketika berbicara tentang sebuah kebijakan pasti harus adaptasi Adaptasi. ya dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang memang masuk sekolah jam 7. Ketika sekarang dengan kebijakan baru untuk tahun pelajaran yang akan datang sesuai dengan informasi ataupun instruksi dari gubernur ya dipajukan menjadi 6.30. Tentunya kan ada alasan-alasan dan tujuan yang ingin diciptakan dalam dunia pendidikan gitu, kaitannya dengan kedisiplinannya, bangun paginya, semangat belajarnya dan sebagainya gitu Kak Haji. Oke deh, siap. Barangkali untuk podcast kali ini ya, tadi penjelasannya sudah komplit sih sebetulnya dari sudut pandang pejabat distrik-nya nih. Tadi juga dari Pak Toto ya, penjelasannya sudah komplit ya dari sudut pandang guru dan sekolah. Yang mungkin nggak tahu nih dari sudut pandang orang tua kan ya. Tapi selama ini pihak sekolah juga sudah ada komitenya ya, sudah istilahnya sudah berdialog dengan orang tua dan ternyata tidak ada respon yang negatif ya, penolakan. Ya. Itu barangkali untuk podcast, barangkali ada closing nih. Ya, Kang Haji, sebelum ditutup ini, mangga siap. Kebijakan yang baru-baru ini diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui Disdikbud Kabupaten Kuningan, diantaranya mengenai larangan siswa membawa HP ke sekolah, penerapan jam malam sebagai bagian daripada upaya tidak hanya secara nomenklatur ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan di atasnya dari gubernur. Tapi kembali pada ruh tujuan pendidikan itu sendiri, sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan yang diharapkan mencetak lulusan-lulusannya sesuai dengan kompetensi dan capaian. Digitalisasi teknologi adalah bagian daripada piranti perangkat penunjang untuk kebutuhan komplementer lah melengkapi proses pembelajaran, sehingga dampak manfaat yang dirasakan baik buruknya plus minusnya ini memang betul perlu kita lakukan evaluasi secara berkesinambungan gitu. Jadi tidak hanya kita menerbitkan, ini perlu ada kolaborasi dari semua unsur atau pihak dengan semangat heksaholiknya. Pemerintah daerah, distrik, satuan pendidikan, warga sekolahnya, komite, orang tuanya, termasuk unsur-unsur dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Karena ini dalam upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan di era globalisasi saat ini, dan adaptasi, relevansi mengenai teknologi memang kita butuhkan. Kembali lagi ini perlu ada pendekatan parenting digital agar anak lebih bijak menggunakan HP, orang tua melalui pengawasannya dalam hal ini mengetahui konten-konten apa saja gitu kan. Selama anak di rumah. Nah, adapun kebijakan di sekolah saat ini kita ingin fokus pada pencegahan dini agar meminimalisir kecanduan anak dalam penggunaan gadget. Yang kedua, fokus pada proses pembelajaran anak di lingkungan sekolah, meminimalisir penggunaan medsos yang lebih pada dampak negatifnya dan lebih pada fokus pada peningkatan mutu pembelajarannya gitu, supaya interaksi sosial di lingkungan sekolahnya terbangun, harmonisasi, termasuk semangat membangun gerakan sekolah yang menyenangkan gitu Kang Haji. Jadi perubahan perilaku pada anak kita ingin coba pada penguatan pendidikan karakternya Kang Haji. Kita tidak, kembali lagi, tidak anti terhadap teknologi, tapi bahkan teknologi dengan kehadirannya memang tujuannya untuk memberikan kemudahan. Nah, kembali lagi pada kesadaran
setiap individu pengguna teknologi itu sendiri. Apalagi sekarang hadir AI, ya, artinya kecerdasan buatan yang memudahkan artifisial, ya. Nah, itu memudahkan bagi siapapun yang menggunakan aplikasi itu untuk mencari berbagai referensi. Yang jadi persoalan bagi kita ketika ketergantungan terhadap aplikasi tersebut, bagaimana dengan tingkat kemampuan bernalar kritis, kecerdasan yang dimiliki setiap individu untuk dapat dikembangkan. Sehingga ini tentunya AI yang lebih memudahkan akses penggunanya bisa secara bijak bisa digunakan. Nah, sehingga kemudahan-kemudahan di dalam dunia pendidikan kita lebih pada fokus sasarannya kepada guru dulu. Kemampuan guru untuk pembuatan media-media pembelajarannya berbasis digital, dan itu bisa digunakan oleh guru untuk dalam proses pembelajaran di dalam kelas ataupun di ruang lab TIK ataupun di ruang lab komputer, sehingga media pembelajaran dengan berbagai kemajuan aplikasinya itu bisa membantu agar proses pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, kemudian lebih pada mendorong kompetensi berpikir anak lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih berpikir kritis gitu. Nah, itu yang kita harapkan khusus untuk di jenjang SMP. Saya mengajak dalam hal ini menghimbau kepada satuan pendidikan, kepala sekolah, guru, dan seluruh warga sekolah agar bagaimana peningkatan layanan mutu pendidikan dan kualitas pendidikan di setiap satuan pendidikan itu harus mengalami progres peningkatan yang lebih baik lagi. Dan itu butuh komitmen, semangat kolaborasi, termasuk melibatkan pihak-pihak terkait, terutama komite orang tua. Ayo kita kawal bareng-bareng hak pendidikan bagi anak. Itu adapun mengenai teknologi yang saat ini berkembang dan terus-menerus dari zaman ke zaman, yang saat ini masuki generasi milenial, Gen Z, ya, dan Gen Alpha, itu tentunya anak semakin lebih mudah menguasai teknologi, tapi kemampuan kita untuk memberikan edukasi terhadap anak maupun orang tua, terutama dalam pemanfaatannya, gitu. Jadi nanti kita evaluasi, Kang Haji, khusus di jenjang SMP sendiri setelah terbitnya kebijakan ini, dampak signifikansi yang dirasakan terhadap peserta didik, terhadap warga sekolah, termasuk orang tua. Kita melibatkan peran pengawas bina di setiap sekolahnya. Kita evaluasi, mudah-mudahan sebulan sekali kita lakukan. Kalau ada kekurangannya kita coba perbaiki, kelebihannya kita pertahankan. Yang terpenting tujuan daripada kebijakan ini lebih berorientasi pada upaya untuk meningkatkan pendidikan karakter sesuai dengan ruang tempatnya di lingkungan sekolah. Itu aja, Kang Haji. Siap. Nambian. Siap. Siap. Oke. Mbak, tambahan. Ya. Kita selaku guru, kita harus bisa mendukung program pendidikan ini mengenai pelarangan penggunaan handphone dan penerapan jam malam. Ketika kita harus berangkat pukul 6.30 kita harus siap. Kita harus memberikan pelayanan terbaik buat seluruh siswa. Gitu. Seperti itu. Semoga dengan adanya podcast ini kita memberikan informasi kepada seluruh orang tua yang ada di Kabupaten Kuningan. Semoga pendidikan di Kabupaten Kuningan lebih maju. Amin. Sekolah keren, pendidikan melesat. Melesat ya pendidikannya. Siap. Oke. Gitu barangkali Pak Dokter dan Pak Toto nih. Siap, Kang Haji. Atas kasumbingannya, undangan dari kita. Insya Allah banyak manfaatnya dari bincang-bincang kita. Dan pemirsa itu terima kasih untuk atensinya. Dan kita kembali di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Haji. Siap, sami-sami Pak Dokter. Pak Toto.